Suniatan lain deh. Garis Dia pelangi. adalah 2 kali sekali menyebabkan dia dia itu jadi 20.000 biasa sama ganti. Oke. Pasal doa ini. Dari dia itu tadi Pengalaman aman. atau sesalaman kadinya kamu pasal doa. Oke. 20.000 yang pertama. Sedikit hambatan namun harus menerobos masuk ke dalam jalan permainan, yaitu permainan sebuah konteks, yaitu perang pikiran. Teman-teman semua, tadi adalah sebuah contoh bagaimana kita harus keluar walaupun ada banyaknya pembicaraan, tapi tujuan utama adalah melatih skill berbicara di depan banyak umum orang ataupun kamera, yang mungkin kalau misal ditonton banyak orang, gue sangat bersyukur sih, karena itu menegangkan adrenalin gue ketika membuat konten berikutnya. Oke teman-teman, merapihkan sesuatu yang bisa kita rapihkan adalah hal yang kita perlukan agar menjalani kehidupan menjadi lebih nyaman. Kita rapihkan dulu rambut. Sibuk dia mau bonteng tadi ke Di malam hari. tadi gitu kan ya sekalian mau sudah Di malam hari sekarang udah rapi ya rambutnya ya. Kita mulai pembahasan panjang kali lebarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa dibilang konten gue yang kemarin yang pakai baju biru itu cuma omong kosong belaka, karena sesungguhnya gue pun menghafalkan tapi gampang lupa, ataupun semakin lama tidak diajarkan tapi lupa. Tapi tidak apa-apa, karena gue ingin membicarakan tentang kebenaran yang tidak boleh dilupakan oleh masa-masa sekarang. Contohnya selain takut menghafalkan gara-gara takut melupakan, padahal konteksnya menghafalkan biar kita bisa menerapkan dengan lebih baik dan lebih realitas sesuai dengan apa yang sudah kita masukin dalam pikiran. Cuman ya ada sebuah kaset di sini yang gue ungkapan gue di video short tadi. Ini terkadang akan menjadi sebuah hambatan gara-gara kita terlalu menyamakan kejadian di lapangan dengan kejadian di alam bawah sadar pikiran. Karena terkadang alam bawah sadar pikiran itu seringkali menyesatkan, apalagi kitanya udah punya sedikit pengalaman sedikit ya. Karena kalau banyak sekarang gak akan kehilangan pengalaman yang lu bangga-banggakan, yang lu pamer-pamerkan. Itu gak mungkin hilang kalau semisal banyak. Karena semakin menyeluruh pengalaman, semakin masuklah kita ke dalam pengalaman tersebut, bukan semakin keluar. Yang tadinya menjadi pemain malah menjadi penonton, yang tadinya menjadi pemenang malah jadi orang yang hanya mengamati siapa yang akan jadi pemenang dan siapa yang sedang bertarung memperjuangkan haknya sebagai seorang yang meraih tingkat yang lebih tinggi lagi. Sedangkan kita sebagai pengamat hanya akan jadi NPC ya, menjadikan sebuah batu loncatan yang menjadikan batu kerikil ini mudah-mudah diinjak. Namun itu bukanlah masalah, karena Asta pernah berbicara, walaupun aku sebuah batu kerikil tapi aku akan menghancurkanmu. Bukankah itu mengejutkan? Walaupun aku hanya sebuah batu kerikil, aku akan menghancurkanmu. Ya walaupun gue gak tahu gimana caranya dia berjuang keras-kerasan, mati-matian, melihat berbagai MC, melihat berbagai karakter lainnya mempunyai cheat, yaitu sebuah sihir yang membuatnya lebih cepat lagi dalam berterbang. Bisa dibilang Asta ini adalah sebuah karakter MC di anime Black Clover, tapi dianggap NPC karena kekuatannya diambil semua oleh autor, sehingga dia berjuang mati-matian, sehingga karakter yang lainnya ataupun rivalnya dibab habis-habisan menjadi lebih sangat kuat sekali tanpa adanya usaha lebih keras. Nah teman-teman semua, inilah yang menjadikan khayalan yang membuat kita tidak bisa membedakan di masa-masa sekarang bahwa pengalaman yang ada di hadapan dan pengalaman yang dijadikan sebuah objek penilaian oleh penonton menggunakan pikirannya yang berbeda-beda, pandangan yang mudah berubah, dan juga konsistensinya yang berupa hanya sedetik, 2 detik, atau sejam, 2 jam, atau sehari, 2 hari, atau seminggu, 2 minggu, gak nyampe selamanya. Jangankan selamanya, sampai bulan, 2 bulan, 3 minggu, 2 minggu, 1 minggu pun susah gitu ya. Hanya beberapa hari aja. Gue pun sedang mengalami prosesnya sekarang hanya beberapa hari. Cuman dalam konteks yang dimana omong kosong yang gue ucapkan kemarin ya, itu boleh kalian gak perlu hiraukan, boleh kalian gak perlu pikirkan, boleh kalian gak perlu jadikan pertarungan pikiran, karena itu hanyalah sebuah omong kosong. Dan sekarang pun apakah masih sama Bang Egi? Ya sama, masih omong kosong. Karena tingkat kebenaran seorang laki-laki yang pertama, yang paling rendah adalah berkata-kata, ya bisa dibilang hanya berjanji. Yang kedua menepati atau bergerak melakukan aksi, dan yang ketiga adalah memberikan bukti atau memberikan sebuah hasil. Ya kalau lu bisa langsung ke tingkat hasil ya seperti Timothy Ronald yang sudah berbicara mengenai pengalaman yang sudah 10 tahun dan itu ada hasilnya, boleh, dan itu akan menjadikan sebuah
hal yang memberikan dampak yang begitu signifikan ke dalam dirinya. Namun kenapa gue seperti ini, memilih dari step by step, awal dari awal? Karena gue tahu dengan memilih seperti ini gue akan melihat berbagai kenapa alur ini gak bisa maju-maju walaupun udah 3 bulan membuat konten, atau kenapa ini gak bisa sesuai dengan apa yang gue harapkan, kenapa gak bisa sesuai dengan perkiraan pikiran. Nah itu akan bisa terjawab gitu sedikit demi sedikit, karena sama seperti latihan otot yang gue baru-baru mulai, gara-gara tidak pernah dimulai, gara-gara sudah punya pengalamannya, yang dimana waktu SMP selama 1 tahun gue melatih otot dengan cara latihan basket, tapi setelah berbagai kekalahan baru 3 kali melawan Piwan, melawan Keragilan, melawan Nurul Fikri, udah hilang semangatnya. Dan juga gue kembali lagi ke dalam sekarang kelas 11 SMA, apakah bisa mengubah lagi? Gue gak tahu, yang penting adalah sebuah aksi, yang dimana aksi itu harus dilandasi dengan teori. Teori itu biasanya dilakukan oleh pertarungan pikiran, tapi yang gue mau sampaikan adalah jangan terlalu banyak menghabiskan waktu gara-gara terlalu memikirkan apa yang ingin dilakukan, karena pikiran itu hanya akan bertarung saja tapi tidak akan memberikan bukti atau pembuktian. Sedangkan kalau hasil atau aksi yang akan memberikan bonusnya adalah hasil, akan memberikan sebuah pengalaman jikalau sering mengalami kegagalan, dan akan menjadikan tingkat lebih tinggi, yaitu menjadi pemenang jikalau kamu sering mengalahkan lawan-lawan dengan begitu simpel, mudah, ataupun dengan begitu banyaknya perjuangan. Itu tergantung bagaimana lu berusaha. Kalau lu semakin mudah mengalahkan lawan, artinya usaha lu sangat berbeda dengan yang lawan lakukan. Tapi kalau usaha kalian setengah-setengah, jangankan mengalahkan lawan, mengalahkan diri sendiri pun itu susah. Jadi konsep dari yang akan gue katakan adalah intinya, jikalau ingin bisa mengalahkan seseorang yang bisa menjadi lawan, atau ingin mengalahkan kelompok, atau ingin menguasai berbagai kelompok yang ada, atau ingin menguasai semua orang, atau ingin menguasai identitas organisasi, ya cukup satu, yaitu kalahkan diri sendiri. Di situ lu bisa mengalahkan orang lain. Karena yang paling penting adalah bukanlah melawan berapa banyak orangnya, tapi melawan seberapa rasa tidak enaknya diri sendiri ketika menghadapi berbagai permasalahannya, itu di dalam sekitar, di dalam sekeliling, di dalam keadaan yang dimana merasa bahwa akan masuk ke dalam alur-alur zaman-zaman yang dimana sekarang itu banyak sekali pertentangan. Jikalau dilihat oleh kacamata dari luar, jadi kalau lu nih masuk ke dalam film, gue nonton filmnya itu pasti akan terlihat kayak aneh bener ya, ngapain orang-orang cuman ada di oh iya dong, namanya kan ada sebuah konsep saling simbiosis mutualisme ya guys. Simbiosis mutualisme itu artinya ketika sering berbagi pasti akan diberi lagi, dan juga saling berbuat baik akan diberi baik lagi. Walaupun emang kehidupan kenyataan agak sedikit berbeda ya, ada yang dikasih baik menjadi baik, ada juga yang dikasih menjadi sangat baik, cuman diberikan dengan rasa yang tidak sangat baik karena terlalu diberikan yang lebih baik aja. Itulah yang membuat kita harus pandai-pandai memilih mana yang harus ditolong, mana yang enggak. Karena kebanyakan kalau kita terlalu menolong orang, yang ada kita malah menghancurkan kehidupan seseorang. Secara tidak langsung kita memberikan kenyamanan sehingga dia kehilangan kemandirian. Sehingga itulah yang akan menjadikan penyesalan, membanding-bandingkan penghasilan, yang juga itu akan membuat banyak sekali penekanan pikiran, kelelahan mental, dan juga kelelahan psikologis karena tidak bisa perbaiki apa masalah yang sudah terjadi atau menghilangkan rasa-rasa yang sudah tidak ada. Ya, itu kenapa gue membicarakan perbedaan antara yang kacamata penonton dengan kacamata pemain. Karena nyatanya guys, ketika di dalam sebuah ziarah kuburan ada beberapa orang yang biasa membacakan itu adalah seorang bapak-bapak yang mungkin suaranya kurang kedengarnya Al-Fatihah, tapi ketika lu rasain sendiri nih, baca sendiri, mau sepintar apapun pikiran, mau selancar apapun latihan, kalau gak ada pengalaman ya sia-sia, pastinya akan gemetaran ya, takut akan kesalahan atau takut akan tidak diterima doanya. Walaupun kita tahu kita sebagai pemain bukanlah yang menentukan mana yang akan menjadi pemenang atau mana yang akan mengalami kekalahan, karena semuanya tergantung pada Tuhan. Yang bisa dibilang tergantung pada juri. Walaupun lu bilang itu bolanya gol dari sudut pemain atau sudut penonton, tapi kalau kata wasit tidak gol, offside, ya udah sia-sia. Cuman ketika kita berpikiran tergantungnya pada kesana, artinya kita masih di tahap paling rendah, yaitu tahap yang dimana hanya bisa mengeluh tanpa bisa memperjuangkan. Ya kalau emang tidak diterima oleh wasitnya, bendol wasitnya. Kalau gak diterima ya lakuin sedikit perlawanan tapi secara berlebihan, yang artinya tidak mempermalukan diri sendiri, tapi bisa memperjelas bagaimana hasil gol itu terlihat, sehingga banyak sekali dukungan, banyak sekali iringan, dan juga banyak sekali perkembangan.
tidak mencari kesempurnaan namun mencari perkembangan, tidak mencari yang berlebihan namun mencari orang yang sering menemani dan juga memberikan kita kenyamanan. See you next time, kita kembali di masa yang lebih seru lagi, lebih mendatang lagi. Semoga gue kehilangan yang namanya masa-masa depresi, karena itu akan tidak menyenangkan sama sekali. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.